Kau semangat sekali, ucap Unkang ke Dogojun. Bajigur, saut Dogojun. Minum ini, ramuan obat, ucap lagi Wonkang sembari memberikan Dogojun ramuan obat untuknya. Terima kasih, saut lagi Dogojun. Tak lama, terlihat Dogojun terdiam, melamun, sembari memegang minuman obatnya. Aku tahu, kau menjahiliku untuk meringankan perasaan bersalah yang kurasakan. Terang Dogojun ke Wonkang dari lubuk hatinya. Apa? Jangan konyol, saut Wonkang merespon ucapan Dogojun itu. Berhentilah omong kosong dan cepat habiskan obatmu. Guru baik sendiri yang membuatnya, jadi pastikan habis, tak tersisa. Lanjut ucap Wonkang ke Dogojun. Mendengar ucapan Wonkang, seketika Dogojun pun kaget karenanya. Kemudian Dogojun pun meminum obatnya itu. Tapi guru baik di mana? Tanya Dogojun. Di ruang sebelah, sepertinya sedang sibuk membuat buku panduan bela diri, jawab Wonkang. Dia menulis buku panduan, saut Dogojun. Abaikan saja, lagian kita nggak akan paham dengan tindakannya. Tapi kenapa kau menanyakan guru baik? Tanya juga Wonkang ke Dogojun. Sebenarnya, akhir-akhir ini bela diriku tidak ada kemajuan. Sekeras apapun aku berlatih, tetapi tidak ada kemajuan apapun, jelas Dogojun menjawab Wonkang. Terus, saut Wonkang. Tapi ketika bertarung tadi, aku mulai merasakan ada perubahan dalam bela diriku. Bisa dibilang aku semacam mendapatkan petunjuk yang membuatku berkembang mulai sekarang. Lanjut jelas Dogojun. Bagus dong, saut lagi Wonkang merespon ucapan Dogojun itu. Tapi hal itu sangat bertolak belakang dengan teknik bela diri klan yang selama ini aku pelajari. Sangat kasar, kejam, dan sederhana. Klanku sangat membenci hal itu sampai ke taraf tidak wajar. Seperti itulah klan Dogo. Lanjut lagi terang Dogojun tentang klannya ke Wonkang. Klan kami sangat menjunjung harga diri. Hal itu lebih penting dari perkembangan teknik bela diri kami. Sebelumnya aku juga tidak menyadarinya. Kalau aku tidak datang ke tempat ini, mungkin aku tidak pernah menyadarinya seumur hidupku. Gumam juga Dogojun di dalam benaknya. Sejujurnya, ini sangat membuatku bingung karena pencerahan yang kudapatkan sangat berbeda dari yang selama ini aku pelajari. Jadi aku ingin bertanya padanya apa yang harus aku lakukan sekarang. Lanjut lagi, ucap Dogojun ke Wonkang. Oh gitu, ya sudah, tanya saja, ucap Wonkang ke Dogojun sembari berdiri bersiap pergi dari tempat itu. Sekarang, saut Dogojun. Kenapa ragu? Kalau punya pertanyaan, harus langsung ditanyakan, ucap lagi Wonkang merespon sikap Dogojun. Setelahnya, mereka berdua pun pergi menemui Suryong. Ada perlu apa? Harusnya kau masih belum boleh bergerak, tanya Suryong ke Dogojun. Ini karena dia ingin bertanya pada guru, saut Wonkang ke Suryong, sembari mendorong Dogojun menemui Suryong. Aku ingin bertanya tentang latihan seperti apa yang harus kulakukan mulai sekarang. Kalau guru sibuk, aku akan datang lain kali, ucap juga Dogojun dengan sedikit canggung ke Suryong. Tidak kok, aku senang kau bertanya. Sebagai gantinya, kau ingat tentang setidaknya harus lolos seperempat final di kompetisi bela diri surgawi kan? Ucap Suryong merespon ucapan Dogojun. Apa? Tentang itu? Saut Dogojun. Kenapa? Kau tidak percaya diri? Padahal hanya kau murid tahun ketiga yang punya potensi. Lanjut ucap Suryong ke Dogojun. Bukannya aku tidak percaya diri, ucap lagi Dogojun ke Suryong. Namun seketika terhenti karena ulah Wonkang yang menguap lebar di sampingnya. Aku pergi dulu ya, ucap Wonkang yang mencari alasan untuk meninggalkan mereka. Karena tidak tidur semalaman, aku harus mengganti tidurku sekarang, ucap kesal Wonkang sembari pergi meninggalkan Dogojun dan Suryong di sana. Tidur yang nyenyak ya, saut juga Suryong yang mengerti apa yang dipikirkan muridnya itu. Kau lihat ekspresinya barusan, ucap lagi Suryong bertanya ke Dogojun yang juga melihat ekspresi kesalnya Wonkang. Apa? Saut Dogojun. Wonkang mungkin tidak akan bisa tidur dengan nyenyak selama beberapa hari.
Dia sangat termotivasi karena apa yang kau lakukan hari ini. Terang Suryong ke Dogojun tentang Wonkang. Jangan bilang kalau ini cara guru untuk memancing jiwa kompetitif di antara murid guru, sahut Dogojun yang seketika teringat kembali cara Suryong berucap tadi ke Wonkang. Memang tugasku untuk melakukan apapun yang bisa kulakukan kan? Kalau ingin memenangkan kompetisi bela diri surgawi, ya harus begini. Nah, sekarang mari dengarkan apa yang ingin kau katakan, ucap lagi Suryong ke Dogojun. Lalu, scene berganti keesokan harinya. Terlihat Suryong masih berada di meja kerjanya, sibuk dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Meski sibuk, kau tetap harus makan. Sekarang sudah siang, ucap nenek dari klan Hao, sembari mengantarkan semangkuk mie untuk Suryong. Baiklah, tinggalkan saja di sini. Aku akan makan satu helai mie tiap kali merasa ngantuk, ucap Suryong sembari akan memakan mie itu dengan ekspresi yang tidak enak melihat mie tersebut. Itu yang kau katakan setelah kubawakan makanan, sahut kesal nenek dari klan Hao ke Suryong. Jadi apa yang sedang kau kerjakan? Setelah memprovokasi faksi Crimson Tiger, pemimpin faksi mereka akan datang dari latihannya. Lanjut lagi ucap sang nenek ke Suryong. Apa dia tipe orang yang menyayangi bawahannya? Sahut Suryong bertanya ke sang nenek. Bukan begitu, tapi dia adalah tipe orang yang akan mengakhiri atau memaksa orang yang tidak dia sukai untuk bertekuk lutut. Tipe orang yang merampas dari yang lemah, seakan itu adalah hal wajar. Jelas nenek dari klan Hao itu ke Suryong, sembari melihat Suryong dengan ekspresi yang bingung melihat Suryong makan. Kenapa wajahmu begitu? Tanya Suryong merespon ekspresi dari sang nenek. Benar-benar bikin melek, ucap lagi Suryong setelah memakan mie-nya. Jadi maksudmu dia adalah murni orang jahat biasa? Aku sudah pernah melihat banyak orang yang mengerikan waktu aku di Kultus Darah. Jadi bela diri seperti apa yang digunakan pemimpin faksi Crimson Tiger ini? Lanjut lagi ucap Suryong ke sang nenek. Katanya dia tiba-tiba menghilang setahun lalu. Dia berhasil mengalahkan pimpinan faksi sebelumnya hanya dengan 3 serangan dan berhasil menjadi pimpinan yang sekarang. Jelas sang nenek ke Suryong. Kalau diasumsikan bahwa wakil pimpinan faksi yang diselesaikan Dogojun lebih kuat dari pendekar bela diri level 1, sahut Suryong. Ya, dia sangat kuat, bahkan dibandingkan dengan master bela diri Supreme Peak lainnya. Dan dia juga kejam dan bengis. Dia menyingkirkan orang-orang yang mungkin membahayakan masa depannya. Lanjut jelas sang nenek ke Suryong. Meski sangat berbakat dalam bela diri, dia juga sangat berhati-hati, seakan dia bersembunyi dari sesuatu. Sahut lagi Suryong berpendapat tentang sang ketua utama dari faksi Crimson Tiger itu. Beberapa orang yang berusaha mencari tahu tentangnya jadi cedera permanen. Sebaiknya jangan biarkan para murid mendekati faksi Crimson Tiger lagi, ucap sang nenek memberi sarannya ke Suryong. Baiklah, aku akan menyuruh mereka mundur dari area itu, ucap Suryong menerima saran dari sang nenek. Keputusan bagus, sahut sang nenek. Bagaimana dengan faksi Great Bear? Tanya lagi Suryong ke sang nenek. Setelah beberapa bawahan mereka dikalahkan oleh para murid, mereka tidak lagi keluar dari markas, jawab sang nenek ke Suryong. Pantas saja tidak ada laporan tentang mereka. Bagaimana para murid mau dapat pengalaman kalau begini? Apakah Mighty Tree Bear yang memimpin faksi Great Bear tidak ingin menyatukan perkampungan ini? Apakah mereka tipe orang yang puas dengan kehidupan mereka sekarang? Lanjut ucap Suryong bertanya lagi ke sang nenek dari klan Hao itu. Tentu saja tidak. Mereka hanya berhati-hati pada pemimpin faksi Crimson Tiger. Mereka orang yang tidak akan bergerak kecuali kemenangannya sudah terjamin. Terang sang nenek menjawab pertanyaan Suryong. Itu berarti mereka pasti akan bergerak ketika mereka yakin. Oke, kita lakukan itu saja, sahut Suryong dengan semangat membisikkan rencananya ke sang nenek. Bagaimana kau akan mengatasi dampak setelahnya?
Sahut juga sang nenek setelah mendengar rencana yang diucapkan Suryong kepadanya. Kenapa? Bukankah kita memang mau membalikan perkampungan ini ya? Kalau begitu harus dilakukan dengan benar dong, ucap lagi Suryong dengan sangat percaya diri menanggapi pertanyaan si nenek dari klan Hou itu. Kemudian, Shin berpindah di markas dari faksi Great Bear. Ternyata di sana telah mendengar kabar palsu tentang keadaan dari faksi Crimson Tiger. Apa kau yakin orang yang menyelesaikan wakil ketua faksi Crimson Tiger bukanlah murid dari perguruan Azure Dragon, melainkan seorang master bela diri misterius yang bermasalah dengan pemimpin faksi Crimson Tiger? Ucap saudara kedua dari Mighty Three Bear yang memimpin faksi Great Bear, seorang pendekar bela diri dengan senjata tombak bernama Gyeoryok Chang. Iya, sahut juga saudara ketiga dari Mighty Three Bear, pendekar bela diri dengan senjata tongkat bernama Gyeoryok Gon, yang telah memberikan informasi ke saudaranya itu. Dan master bela diri itu terlibat perseteruan dahsyat dengan pemimpin faksi Crimson Tiger. Ucap juga saudara pertama dari Mighty Three Bear, pendekar dengan senjata pedang bernama Gyeoryok Do, bertanya ke saudara ketiganya. Benar, dan katanya meski master misterius itu kabur, pimpinan faksi Crimson Tiger menderita luka dalam yang parah dan sekarang terbaring di tempat tidur. Terang saudara ketiga, pimpinan faksi Crimson Tiger, monster itu menderita luka dalam. Sahut lagi saudara pertama ke saudara ketiganya. Informasi ini didapat dari mata-mata klan Hou, jadi pasti akurat, jawab saudara ketiga merespon ucapan dari kakak tertuanya itu. Saat untuk menyelesaikan si bajugur itu akhirnya tiba. Kita bergerak malam ini, ucap sang kakak ke para saudaranya. Tapi bagaimana dengan bocah-bocah perguruan Azure Dragon? Mereka terus berpatroli siang malam, tanya saudara kedua ke kakaknya. Akan makin kacau kalau kita melawan mereka. Kita bergerak dalam kelompok kecil, jawab sang kakak. Ini rencananya. Setelah matahari terbenam, kita berpencar ke restoran dan penginapan dalam jarak waktu tertentu. Karena bocah-bocah itu dari faksi ortodok, mereka tidak akan mencari ribut di tempat orang minum. Kemudian kita pura-pura teler berat dan pulang. Lalu jam 3 pagi kita keluar dari jendela dan berkumpul di satu tempat secara sembunyi-sembunyi, paham? Kita taklukkan faksi Crimson Tiger sebelum matahari terbit. Selesaikan siapapun yang menghalangi, jelas sang kakak tertua kepada kedua saudaranya itu tentang rencana mereka. Setelahnya, waktu pun berganti di jam 3 pagi di dekat markas dari faksi Crimson Tiger. Terlihat faksi dari Great Bear sedang mengamati suasana di luar dari markas faksi Crimson Tiger. Belum ada siapa-siapa, sepertinya kita sampai lebih dulu karena jaraknya lebih dekat. Kalau begitu, kita periksa perlengkapan dulu sambil bersiaga, ucap salah satu ketua dari faksi Great Bear ke bawahannya. Baik bos, sahut sang bawahan. Kuharap kita akan bertemu orang yang bisa kita sambut dengan sukacita, ucap lagi sang ketua faksi Great Bear itu sembari menatap bengis ke pedangnya. Tapi, apa yang akan terjadi pada sekte Ironhead setelah kita menaklukkan faksi Crimson Tiger? Tanya salah seorang bawahan ke sang ketua. Sekte Ironhead, sahut sang ketua. Sayang sekali, kita tidak bisa mendapatkannya. Dia adalah orang yang lebih memilih berakhir dibanding harus melayani orang lain. Gumam sang ketua memikirkan tentang Ironhead. Kita serbu sekte Ironhead dalam perjalanan pulang. Karena mereka tidak akan menuruti kita. Lebih baik selesaikan saja semua sekalian, terang sang ketua Great Bear itu menjawab bawahannya. Kita selesaikan mereka semua, sahut kaget sang bawahan merespon keputusan ketuanya. Iya, sahut juga sang ketua mengukuhkan keputusannya itu. Tiba-tiba di sana muncul kelompok dari faksi Ironhead. Siapa bilang kau bisa melakukan itu? Sapa ketus Ironhead ke sang ketua faksi Great Bear. Siapa itu? Sahut kaget sang ketua Great Bear. Lama tak berjumpa, ketua faksi Great Bear. Perutmu makin besar saja ya?
Lanjut sapa Ironhead ke ketua Great Bear sembari menyeringai ke arahnya. Bajigur, bagaimana kau tahu kami ada di sini? Tanya sang ketua Great Bear itu ke Ironhead. Buat apa mengetahuinya? Toh kalian semua akan selesai di sini. Jawab Ironhead merespon ucapan ketua Great Bear. Hah? Hari ini akan kubelah kelapa besimu itu jadi dua. Saut juga ketua Great Bear ke Ironhead. Tiba-tiba lagi muncul Wijicheon sembari berlari menghampiri kedua kelompok itu. Hah? Siapa kau? Tanya sang ketua Great Bear ke Wijicheon. Halo, namaku Wijicheon, murid tahun pertama perguruan Aju Dragon. Apakah kau adalah saudara tertua dari Mighty Great Bear, Gyeoryokdo? Sapa Wijicheon memperkenalkan dirinya, juga bertanya ke sang ketua Great Bear itu. Oi, bocah, beraninya kau ikut campur dalam perseteruan orang dewasa? Saut sang ketua Great Bear menyepelekan Wijicheon. Dilihat dari reaksimu, sepertinya benar. Sebagai tindak lanjut dari mata pelajaran memahami bela diri unorthodox dan persiapan pertarungan sungguhan. Aku ingin berdebat denganmu, ucap Wijicheon dengan sorot mata yang tajam, sembari bersiap dengan kuda-kudanya, dibarengi dengan ki internal yang sudah keluar meluap-luap dari tubuhnya.